Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bang AB Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial tentang bagaimana cara menghitung payback period dan average rate of return atau RR ya. Jadi dengan metode yang akan nanti saya sampaikan adalah metode penyusutan garis lurus. Baiklah, kita masuk pada tahapan perhitungan bagaimana cara menghitung. Ini saya contohkan, misalkan kita akan melakukan investasi 1 unit mobil seharga 200 juta rupiah. Nah, kita bingung untuk memilih apakah mobil tersebut kita rentalkan ke perusahaan dengan pendapatan yang tetap setiap bulan atau dioperasikan sendiri untuk charteran. Nah, umur ekonomis mobil tersebut misalnya 5 tahun dengan nilai residu 20 juta. Nah, untuk tahap awal ini saya coba kita buat perbandingan antara dua opsi ini, dua alternatif ini mana yang harus kita pilih. Nah, untuk menentukan itu kita membuatkan simulasi atau perhitungan dengan menggunakan, ini kebetulan saya menggunakan untuk bagian ini kita menggunakan dengan metode penyusutan garis lurus. Ini saya jabarkan investasi awal 200 juta, nilai sisa 20 juta. Investasi awal 200 juta, nilai sisa 20 juta, umur ekonomis 5 tahun, metode investasi straight line method ya. Nah, kita langkah pertama dari dua tabel ini saya sampaikan bahwa ada misalkan untuk yang rental ke perusahaan akan mendapatkan laba setelah pajak atau earning after tax ya setiap tahun 60 juta, 60 juta, 60 juta karena itu tetap tiap tahunnya ya. Kemudian untuk yang kita gunakan charteran ya, itu mendapatkan earning after tax atau laba setelah pajak itu tahun pertama 40 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 70 juta, tahun keempat 65 juta, tahun kelima 75 juta. Nah, ini kebetulan kita coba dengan contoh bahwa total 5 tahun pendapatan yang kita terima sama sebesar 300 juta. Namun per tahunnya yang berbeda. Kalau untuk yang rental itu tetap setiap tahun adalah 60 juta. Kita mulai langkah pertama, kita mencari dulu untuk yang rental ke perusahaan. Kita mulai dengan menghitung depresiasinya. Rumusnya adalah sama dengan SLN buka kurung cost, itu kita ambil nilai ini, nilai investasi awal, kita tutup dengan F4 atau Fn4 ya, titik koma, kemudian selfect nilai sisa ya, kita tutup lagi dengan tanda dolar, kemudian lives-nya 5 tahun, titik koma, live 5 tahun, kita ambil nomor ekonomis ya. Nilai penyusutan tiap tahun adalah sebesar 36 juta. Karena garis lurus sama ya. Nah, cash inflow itu adalah earning after tax atau laba setelah pajak ditambah dengan depresiasi. Ya, ini tinggal kita copy ke bawah. Oke. Nah, untuk ini kita mencari average-nya. Average itu adalah rumusnya adalah sama dengan kita ketik aja average ya. Buka kurung, diambil dari nilai depresiasi semua ini tetap sama jadinya. Tutup kurung. Ya, ini tinggal kita copy ke samping. Oke, kan. Nah, payback periodnya adalah nilai investasi ya 200 juta ini nilai investasi dibagi dengan average cash flow.
dibagi dengan 96 juta free cash flow ya. Dapatnya adalah 2 tahun 2,0 tahun, 0,8 tahun. Artinya kalau kita cari berapa bulankah 0,8 atau berapa hari, kita bisa dengan rumus sama dengan 0,8 ya. Kita kalikan dengan 12 bulan ya. Kita kalikan lagi dengan 30 hari ya. Ya, artinya ada maaf ini keliru ini 0,8 0,08 ya. 0,08 ya. Jadinya dapat 29 hari, 28,8 hari ya. Jadi sama dengan 2 tahun, kalau kita jabarkan ini 2 tahun 29 hari ya. Itu payback period. Payback period artinya pengembalian berapa tahun pengembalian dana atas yang kita investasikan sebatas 200 juta itu dengan asumsi misalnya annual attack-nya adalah sebesar 60 juta per tahun ya. Average rate of return ARR-nya adalah rumusnya adalah rata-rata dari earning atau tax kita bagi dengan investasi ya, dapatnya 150%. Artinya di atas 100% ya. Kemudian kita coba dengan yang kedua, perbandingan kita yang kedua dengan apabila kita mencater mendapatkan earning atau tax seperti saya sampaikan tadi 40 juta, 50 juta, 70 juta, 65 juta, 75 juta ya. Sama nilainya 300 juta. Nah, sama rumus ini kita gunakan untuk mencari penyusutan dulu. Depresiasi yang kita cari dulu. Itu adalah sama rumusnya. Ini cost-nya adalah ini nilai investasi. Kemudian titik koma nilai sisa koma kemudian dibagi umur ekonomis ya. Ya, itu sama penyusutannya ya. Nilainya sama. Cara mencari cash inflow ya juga sama. Earning after tax ditambah dengan depresiasi ya. Oke. Nah, kita lihat di rumus ini saya copy dari rumus sebelah sama ya rumusnya. Itu menghasilkan jumlah payback period yang sama, ARR juga sama ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ada dua kasus seperti ini, misalnya katakanlah apakah kita menggunakan apakah kita akan melakukan investasi tersebut untuk rental ke perusahaan dengan pendapatan tetap atau kita mencoba untuk melakukan charteran, artinya sewaktu-waktu bisa berubah fluktuatif sifatnya, namun menghasilkan total pendapatan selama 5 tahun itu dengan angka yang sama. Ini kita coba bikin contoh seperti ini, maka menghasilkan payback period dan ARR pada tingkat yang sama ya. Payback period pada 2 tahun 29 hari. Kemudian ARR juga sama 150%. Nah, pada saat kita mengambil keputusan seperti ini, tentu kita mempertimbangkan tidak cukup dengan menghitung payback period ataupun ARR. Maka diperlukan nanti net present value dan sebagainya yang pernah saya jelaskan pada materi yang sebelumnya ya sampaikan. Saya kira cukup untuk sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Bila ini bermanfaat, oh ya mungkin akan saya tambahkan juga pada pertemuan akan datang saya akan menyampaikan dengan kasus yang ini juga sama, tapi dengan nanti metode penyusutan yang berbeda ya. Jika ini bermanfaat, mohon di subscribe,
like and share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.